Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi pada siang hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita terkait dengan PLD. Ya, saya harap teman-teman lancar dalam praktikum yang berlangsung. Ya, Senin kemarin mestinya sudah sampai ke setidaknya rangkaian kombinatorial masih berlangsung seperti apa? eh, Multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder itu sudah dilakukan dengan VHDL. Nah, kita akan sesudah meet kita akan melanjutkan ke rangkaian sekuensial. Ini lebih seru ya. Jadi nanti bedanya akan cukup akan tahu ya. Jelas berbeda akan tapi nanti akan lebih paham ketika kita masuk ke praktikumnya dan juga kuliahnya. Baik. Jadi pada hari ini kita akan membahas digital arithmetic and arithmetic circuits. Principally ini tidak lalu bagian dari PLD secara khusus ya, akan tapi ini bagian dari digital teknik, digital engineering, digital system engineering. Namun ini kita masukkan di sini karena pada dasarnya inilah pengenalan programmable logic design memakai VHDL dan sekaligus juga memperkuat teknik digital yang sudah disampaikan di semester 1. Baik, kita mulai. Jadi, ketika kita menyimpan suatu bilangan di komputer itu tentu tidak lalu kita menyimpan secara apa ya, secara tulisannya seperti itu ya. Jadi kita butuh suatu teknik, suatu cara untuk menulis di memori komputer. Jadi misal saya pengen menulis atau menyimpan bilangan katakanlah 1000, menyimpan bilangan ya, misalnya 1087 misal seperti ini. Nah, ini kan suatu bilangan bulat seperti itu. Nyimpannya seperti apa? Nah, ini butuh suatu cara untuk menyimpan dalam memori. Nah, ini nanti penting ketika kita mengimplementasikan memori dalam VHDL. Itu kan dalam programmable itu memakai latch katakanlah, itu mungkin habis meet. Nah, ini kan berarti kan kita hanya bisa menyimpan finitely, artinya kita hanya bisa menyimpan bilangan itu dalam ring yang tak terhingga. Jadi ada batasnya seperti itu. Nah, belum lagi kalau kita bicara signed binary number. Ini kita tadi barusan menyinggung unsigned. Seperti ini, kamu signed binary number itu misalnya minus 5 gitu misalnya. Ini nyimpannya gimana ini? Nah, ini kan harus ada teknik khusus kan seperti itu. Nah, baik. Oke, ini saya verifikasi ininya bisa dilihat ya screen-nya. Halo? Apakah layar saya bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, saya lanjutkan. Sementara kita untuk pertama kita melihat unsigned. Unsigned ini tidak bertanda, artinya saya mempunyai bilangan bulat yang tidak bertanda. Semuanya positif, semuanya dianggap positif seperti itu. Jadi dalam penjumlahan itu kita memiliki konsep sum sama carry. Jadi ketika saya menjumlahkan bilangan biner, jadi binary arithmetic maksudnya aritmatika bilangan biner. Jadi saya menjumlahkan misalnya bilangan ini dengan bilangan yang ini seperti ini. Nah, carry itu maksudnya menyimpan ya 1 tambah 1 itu 2, berarti 1 0, nolnya di sini, satunya masuk ke sini seperti itu. Oke. Jadi seperti itu, simpel saja.
Kalau kita lebih dari jumlah digitnya ya bisa aja seperti ini. Pada akhirnya satu-satu, kemudian di sini ada carry yang ada di sana gitu kira-kira. Oke. Kemudian kalau kita membuat rangkaiannya dengan apapun ya, dengan rangkaian logika pakai chip atau kita memakai BDF atau memakai VHDL, intinya adalah kita mempunyai basic building block seperti ini. Ini basic building block-nya yang ini. Jadi ini penjumlahan 1 bit ya. Ini bit yang A, ini bit yang B, kemudian kalau ada carry dari sebelah apa LSB-nya itu masuk sini, kemudian hasilnya adalah sum di sebelah sini, kemudian ini adalah carry out-nya seperti itu. Nah, karena ada 3 buah input seperti biasa, kita mempunyai 8 buah kemungkinan. Jadi 1 bit assigned addition. Jadi 1 bit dengan penjumlahan yang mempunyai tanda gitu ya. Nah ini ada 4 buah kemungkinan untuk AB, kemudian 2 buah kemungkinan untuk carry in. Nah sehingga total ada 8 seperti ini. Nah ini setiap kali kemungkinan ini kita definisikan seperti ini. Seperti itu ada 8. Kalau 0 tambah 0 ini sekaligus ini ya sudah 0 seperti itu. Nah, sebagai contoh, kalau ini kan ini bit pertama. Jadi masing-masing bit ini itu dihandle oleh 1 buah blok seperti ini. Ini blok 0 tambah 0, berarti 0, 0, sini 0, sini 0, kemudian ininya juga 0, berarti dia 0. 1 tambah 1, dia ngambil yang ini, kemudian dia dapatnya 1, 0, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Kalau ini contoh yang lain seperti itu. Nah, kalau itu tidak bertanda, itu saya kira relatif straightforward ya, straightforward. Jadi kita tinggal menjumlahkan seperti kita menjumlahkan bilangan desimal. Nah, kemudian sign binary numbers. Jadi sebelum kita masuk ke operasinya, tentu kita butuh bagaimana merepresentasikan apa? Bilangan biner bertanda. Bilangan biner bertanda. Artinya ketika saya mempunyai bilangan minus, sebelum minus ya, karena saya mempunyai bilangan 3 gitu. 3 kalau saya punya 1 byte, 8 bit itu misalnya, maka saya bisa mempunyai misalnya 0, 0, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, 1. Ini adalah angka 3 seperti itu ya. Jadi ini dalam 8 bit, dalam 1 byte ya. Saya menyimpan angka 3 itu seperti ini. Gitu. Oke. Tapi kalau negatif 3 gimana? Oh, oke, negatif 3 seperti apa ya? Ya, ini negatif 3. Ini kalau kita berangkat dari awal, dari from scratch seperti itu, kita kepikiran, oh kalau gitu gini aja Pak, ini kita yang pertama, ini jadikan bilangan bertanda. Kalau 0 berarti dia positif, kalau dia 1 kita anggap negatif, sisanya dipakai untuk bilangannya. Min 3 ya seperti itu, plus 3 seperti itu. Turns out, ternyata itu tidak merupakan ide yang bagus. Bukan merupakan ide yang bagus. Itu berarti kita pakai true magnitude ya. Jadi ada true magnitude, ada ini yang dipakai itu adalah yang ini. Di komputer, di kalkulator, di HP teman-teman ini yang dipakai adalah two's complement. Nah, kita lihat apa itu. Oke, baik. Sebelumnya kita masuk ke sini dulu, istilahnya true magnitude form. Ini bukan ide bagus, akan tapi perlu diketahui supaya tidak terjebak gitu ya. Jadi misalnya saya pengen menyimpan angka 25. 25 itu berarti berapa? 25 itu berarti 16 tambah 8 tambah 1 ya. Berarti 4-nya 0. Oke. Oke, berarti ini 1, 1, 0, 2-nya juga kosong,
01. Misalnya saya pakai ini. Jadi 5 bit ya. Nah, ini 25. Ceritanya ini 25 seperti itu. Nih. Ini orang bilang, oke, kalau positif 25 kita pakai seperti ini, kalau negatif 25 ini kita kasih tanda 1. Jadi 110001. Jadi ini kita pikirkan sebagai plus 25, ini kita pikirkan sebagai minus 25. Kan bisa aja kan seperti itu. Nah, ini satu contoh kita membuat suatu representasi negatif. Contoh yang lain adalah 12. 12, ini tuh 12 gini. 8 tambah 4. Ini posisinya 8 tambah 4. Minus 12 adalah seperti ini. Misalnya lo ya. Nah, sebagai contoh. Tapi ini bukan ide yang bagus ya. Karena ini membuang banyak membuang bit ya. Dan tidak praktis sama sekali. True magnitude ini bukan cara yang tepat ya. Oke. Sebelum kita masuk ke yang dipakai yaitu two's complement, kita bicara dulu one's complement. One's complement ini sebagai awalan dari two's complement ya. Jadi one's complement itu kalau bilangan negatif itu seperti apa? Nah, itu adalah dengan membalik semua bitnya. Jadi misalnya saya punya angka 57. 57 itu kan berarti ini ya, 57 seperti ini. Itu kan berarti 32 tambah 16 tambah 8 sudah 56 berarti. 4-nya kosong, 2-nya kosong, kemudian tambah 1. Oke, pas. Oke. Jadi misalnya sampai 8 bit ya. 8 bit. 8 bit kalau saya memakai 57 berarti 0 0 1 1 1 0 0 1. Oke. Itu dulu. Ini by and large ini understandable, ini adalah 57. Fine, nggak masalah. Plus 57. Kalau plus nggak masalah. Nah, kemudian kalau minus ceritanya ini dibalik, semua bitnya dibalik. Nah, minus 57 itu adalah ini dibalik. Yang 0 jadi 1, 1 jadi 0. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Minus 57 ini adalah ini. Oke. Oke, ini dibalik itu one's complement ya. Jadi, oh itu one's complement itu berarti dibalik itu menjadi minusnya. Oke, baik. Nah, two's complement itu adalah kita memakai one's complement lalu ditambah 1. Jadi plus 57 itu seperti ini. Jadi plus 57 itu saya gambarkan di sini. 00 11 11 001. Kemudian minus 57 itu adalah ini dibalik dulu. 1100. Sebenarnya hanya kebanyakan ini satunya. Ini harus saya hapus ini supaya enggak. Oke. Oke. 1100 tadinya seperti itu. Kemudian one two's complement itu ditambah satu lagi ini, ditambah kemudian dia menjadi 1 seperti ini. Nah, ini adalah minus 57. Ini adalah plus 57. Nah, begitu juga kalau kita memakai misalnya ini 72 seperti ini ya. 72 itu berarti 64 ditambah 8 ya. 64 tambah 8. Jadi ini 64, 32-nya mati, kemudian ini 32-nya mati, kemudian 16-nya mati, ya 1, kemudian 8-nya hidup. Oke. Itu plus 72. Minus 72 adalah semua bit dibalik seperti ini. Yang 0 jadi 1, 1 jadi 0, kemudian ditambah 1. Kemudian ditambah 1, baru kemudian itu adalah two's complement, ini adalah minus 72. Ini adalah two's complement untuk bilangan minus 72. Ini inilah yang dipakai di dalam
komputer, dalam kalkulator, HP segala macam ini tools komplement ini yang dipakai. Oke. Dan ini memang praktis ya. Maksudnya gini. Oke, sebelum sampai sana ya, praktisnya itu adalah nanti ketika kita mengurangi itu tinggal menjumlahkan. Mengurangi itu tinggal menjumlahkan. Nah, kalau saya pakai gini, ketika kita main di komputer itu berarti kan kita harus harus mendefinisikan. Kalau misalnya teman-teman memakai Arduino, mungkin sudah ada praktikumnya atau belum ya? Arduino itu kan ada Win gitu ya, Win 8 atau berapa seperti itu unsigned integer. Saya pakai 8 bit, Win 32, Win 64. Jadi kalau Win 8 itu sama dengan mungkin char ya kalau bahasa C, char atau mungkin kalau di beberapa tempat byte seperti itu. Jadi 8 bit ini berarti kan dia bisa menyimpan dari 000000 sampai 1111111111. Nah, jadi 8 bit ini gambarnya seperti ini. Ini ada spasinya supaya enak dibaca aja. Oke. Jadi kalau saya penjumlahan 8 bit ya, dan sign bukan unsigned ya. Ini kalau saya bicara sign berarti sign gitu. Itu berarti saya tinggal menjumlahkan aja. Plus 30 tambah plus 75, saya jumlahkan hasilnya adalah seperti ini. Similar to binary addition with assigned bit. Kalau kita penjumlahan itu tadi penjumlahan ini pengurangan itu sebetulnya tinggal dikurangkan, tinggal dijumlahkan. Jadi ini misalnya kita pengen 80 dikurangi 65, 80 minus 65 ya. Oh, sudah ada tulisannya. Nah, ini plus 80 itu ini, minus 65 itu ini. Ini proses pembaliannya ya, seperti itu. Kemudian kalau kita mengurangi itu tinggal dijumlahkan aja. Plus 80 ditambah min 65. Secara alat, secara hardware tinggal dijumlahkan aja. Kemudian kalau ada carry out di sini tinggal masukkan sini, nanti dia akan ini plus 15. Nah, ini yang dipakai di tools komplement. Jadi ingat teman-teman, ini tools komplement ini dipakai di komputer, di apa segala macam, semuanya ada itunya. Nah, misalnya kita mengadakan 80 kurangi 65 gitu misalnya. Nah, seperti tadi ya, 80 kurangi 65. Nah, ini 80-nya itu adalah seperti ini, plus 80. Kemudian plus 65 seperti belum kita kurangi loh ya, ini masih plus 65. Kemudian min 65 itu kan berarti dibalik. Minus 65 yang 0 jadi 1, 1 jadi 0. Ini ya, 0 jadi 1, 0, 0. Kemudian ditambah 1. Kemudian jadilah ini. Inilah minus 65. Nah, kemudian kita tinggal menjumlahkan langsung aja. Plus 80 minus 65. Kok ya pas ya ini. Ketika dijumlahkan itu jadi ini. Dan ini kalau ada carry dibuang. Jadi ini ternyata apa isinya? Oh, 15 ini. 15. Seperti itu. Nah, misalnya ini. Masih di tools komplement. Kalau misalnya hasilnya negatif ya kita lihat ya, kalau hasilnya negatif. Misalnya 65 kurangi 80. Itu kan nanti hasilnya adalah minus 15. Kita lihat plus 65 minus 80 seperti apa? Seperti ini. Plus 65 ini. Kalau kita jumlahkan plus 65 ditambah dengan min 80, representasi tools komplement loh ya. Maka ini hasilnya adalah yang mana? Hasilnya adalah ini. Loh. Lalu diapain? Ini menunjukkan bahwa oh ini ada angka 1 di sini, berarti dia negatif. Yang ini ya. Kalau gitu coba kita balik. Kalau gitu, oh sebentar, sebentar. Oh ini masih, sorry, ini masih saya membuat kesalahan barusan.
Jadi ini adalah masih minus 80 ya. Ini masih min 80. Jadi ini minus 80, sorry tadi ini yang ones complement. Kemudian ini twos complement untuk yang minus 80. Sehingga kalau saya jumlahkan plus 65 ditambah dengan minus 80 hasilnya adalah ini. Karena kita mengetahui di sini ada angka 1, oh berarti ini aslinya ini negatif ini. Nah, kita lihat. Kemudian kita balik. Oh, ini adalah, kemudian ini hasilnya adalah 15. Jadi kita melihat, oh ini secara negatif ini berarti secara magnitud ini plus 15, karena ini berarti oh ini plus ini minus berapa ya? Oh minus 15. Ketika dibalik hasilnya seperti ini. Oh berarti ini adalah minus 15 seperti itu. Oke, sehingga kita simpulkan adalah hasilnya adalah minus 15. Dari mana? Dari ini. Ini kan hasilnya, hasil penjumlahannya ini. Negatif. Negatif berapa? Kita balik seperti biasa. Kita balik tambah 1 ya, itu berarti kita hasilnya adalah minus 15. Jadi dengan cara twos complement seperti itu menjadi sangat praktis. Minus plus nggak masalah, tinggal dijumlahkan begitu saja. Oke, itu kenapa twos complement dipakai di alat real ya. Oke. Kemudian masalah ring dari bilangan bertanda. Bilangan bertanda. Jadi bilangan bertanda itu punya ring yang tidak tak terhingga. Jadi kalau kita pakai kertas, kita yang menulis karpet kita kan. Akan tapi kalau kita punya bilangan bertanda, itu kita menjadi tidak tak terhingga, meskipun tentu itu tetap bisa kita penuhi. Jadi misalnya bilangan integer 32 bit itu sudah cukup untuk kehidupan sehari-hari. Nggak tahu kalau untuk menghitung utang Indonesia apakah bisa, tapi itu cukup ya gitu ya. Jadi cukup, ringnya cukup besar itu. Nah, jadi ringnya antara ini sampai ini. 0 sampai 2 pangkat n min 1, kemudian negatifnya seperti ini. Contohnya untuk bilangan 8 bit itu adalah dari 0 sampai 127, kemudian negatifnya sampai minus 128. Jadi ringnya adalah seperti ini untuk bilangan biner bertanda. Contohnya, ya, kok bisa seperti itu ya? Karena gini, ini sebagai contoh ya. Kalau bilangan 4 bit, misalnya 4 bit example ya, 4 bit ya. 4 bit itu aslinya kalau saya unsigned, artinya bilangan tidak bertanda, itu kan berarti dari 0, 0, 0, 0 sampai berapa? 1, 1, 1, 1. Jadi dari berapa ini? Dari 0 sampai berapa? Sampai 15 ya. Aslinya kalau dia tidak bertanda. Aslinya 0 sampai 15, tapi karena dia bertanda, maka kita harus paruan gitu ya. Jadi katakanlah kita dimulai dari 0, oke naik ke atas. Perhatikan yang ini dulu ya. Yang ini dulu. 0 itu 0, 0, 0, 0. Kemudian 1, 0, 0, 0, 1. Terus seperti 0, 1, 0, 0, 1, 1. Terus sampai 6, lalu 7. 7 itu adalah 0, 1, 1, 1. Yang ini 7 ini ya. 0, 1, 1, 1. Oke. Tapi lalu, ini yang 7. Oke. Ini yang 7. Kemudian ketika saya mau, oke Pak, ini gimana kalau min 1 coba kita lihat. Kan berarti 0, 0, 0, 1 dibalik 1, 1, 1, 0 ditambah 1 menjadi 1, 1, 1, 1. Inilah dia. Inilah min 1 untuk negatif 1 dengan 4 bit. Terus dan seterusnya seperti itu sampai ke ini. Jadi dengan twos complement itu kita bisa
membuat dengan bit yang terbatas itu kita harus menspesifikkan ini dari 0 sampai 2 pangkat n min 1 dikurangi 1. Kemudian kalau negatifnya 2 pangkat dari 0 ke kiri sampai minus 2 pangkat n min 1. Artinya gini, kalau saya punya 4 bit berarti kan 0 sampai tadinya kalau unsigned itu 0 sampai 15. Kalau dia bertanda 0 sampai 7 ke arah kanan. Kalau ke arah kiri sampai 0 sampai minus 8. Jadi yang non negatif 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 8. Yang negatif ada 8 juga. Jadi paruan. Paruan seperti itu. Kalau misalnya 8 bit, ini ya, 8 bit itu tadinya itu 0 sampai 255. Ingat 0 sampai 255 berarti apa? Total ada 256 state ya, ada 256 bilangan yang memungkinkan. Nah, akan tapi kalau dia sign berarti dia harus paruan 0 sampai 127. Kemudian ke kiri sampai ke minus 128. Seperti itu. Nah, ini adalah bilangan binar. Nah, oke. Jadi ini adalah bilangan biner ya. Jadi ringnya itu kemudian menjadi paruan kalau dia 8 bit dan sebagainya. Oke. Nah ini salah satu serunya lagi kalau kita memakai two's complement itu cukup asik ya. Artinya gini, misal saya mempunyai bilangan plus 25 dan saya punya 8 bit. 8 bit itu 1 byte itu ya. Kalau saya menyimpan memakai 25 ya sudah, ini berarti 8 bit ini nilainya plus 25. Oke, itu sudah tahu. Kemudian kalau saya pindah ke sistem, kemudian ditransfer dari satu sistem ke sistem yang lain, misal dalam FPGA ini bisa dilakukan ya, maksudnya kita concatenate seperti itu. Ini pernah saya lakukan ketika saya menggarap menyeting untuk VGA. Jadi settingan kita mengsetting VHDL kemudian dengan FPGA itu menyambung ke monitor seperti itu kita harus main sampai ke level seperti itu ya. Nah, ini kalau ini dari pindah 8 bit menuju 12 bit, maka ini kita tinggal aja. Oh, ini tadinya segini. Oh, dia positif. Yang paling kiri ini kita lihat ini ternyata angka 0. Berarti dia positif, berarti tinggal tambahkan aja sign extend namanya. Jadi kalau dalam istilah itu sign extend. Ini kata kerja ya, ini verb ya. Ini kan kata benda ini, noun. Oke. Jadi kita men-sign extend ininya. Nah, kalau minus 25 representasi dalam two's complement adalah ini, minus 25. Prosesnya gimana? Dibalik ditambah 1 gitu ya. Dibalik ditambah 1 hasilnya ini. Nah, kemudian ekstensi untuk ke arah ini itu ini ada 1. Ya tinggal kita ke kiri. Ini tinggal 1. Jadi kita melihat bit yang paling kiri ini, kalau dia 0 berarti ditambah 0 ke kiri. Kalau dia 1 ya tinggal ditempeli 1 sebelah kiri. Leading zeros for positive number, leading ones for negative number. Kita lihat contoh di kalkulatornya Windows, bagi teman-teman bisa mencoba di sini. Jadi kalkulator seperti ini semoga terlihat, tak taruh di sini, ya terlihat ya. Jadi misalnya ini kan suatu angka, misalnya saya pakai ini, misalnya 25. Nah, 25 ini ya kita bisa lihat nanti ya. Jadi ini binarinya apa?
00011001 ya, seperti itu. Seperti ini. Yang ini. Oops, sorry. Kok. Oke. Nah, kemudian kalau itu minus 25. Oke, ini jadi sebentar. Ini saya clear. Jadi 0 minus 25 misalnya. Bentar, clear. 0 dikurangi 25 sama dengan, nah, desimalnya ini minus 25 yang ini. Kemudian binarinya itu adalah ini karena dia 64 bit, maka dia akan menjadi ini. Jadi ini 00001. Ini semuanya satu semua. Nah, kalau tadi plus 25, oke. Ini adalah 00000, ini baru 1101. Oke. 1101. Oke. Kalau misalnya kita pakai Word ya, sorry. Ini tuh plus 25. Oke, Word byte. Sebentar ini. Oke. Nah, kemudian kalau tadi plus 25, jadi misalnya contoh lagi, misalnya 1400 berapa? Berapa sekarang itu? 43 misalnya seperti ini. Ini bilangan binarnya seperti ini. Kalau saya pakai keyboard seperti ini 1443. Tapi kalau saya minus itu, jadi minus 1443. Nah, itu adalah 11111, kemudian ininya baru ini adalah representasi apa? Representasi two's complement seperti ini. Oke. Nah, itu mengenai two's complement. Jadi kalau positif dia ininya dimulai dari 0, kalau negatif dia dari 1. 1443. Nah, seperti ini misalnya ya. Oke, baik. Nah, berikutnya sign bit overflow. Jadi overflow ini terjadi kalau ada ini kita mempunyai bit itu lewat dari kapasitasnya. Jadi misalnya kalau saya punya penjumlahan kemudian hasilnya melebihi kapasitas 8 bit, itu akan jelek gitu ya. Nah, misalnya ini. Misalnya saya mendeklarasikan ini sebagai sign bit. Sign bit. Gitu ya. Sign. Misalnya segini, 75 ditambah 96. Saya jumlahkan di sini. Itu hasilnya ternyata kalau pakai sign bit, interpretasi sign bit ini adalah negatif. Ini kan negatif ini. Kalau ada satu sebetulnya seperti itu. Jadi greater than the range of plus 127 gitu. Contoh yang lain adalah kalau saya misalnya kalau teman-teman pakai Python dan masuk ke OpenCV misalnya, itu misalnya saya menjumlahkan katakanlah 250 tambah 10 itu kan 260. Tapi karena satu channel itu maksimal 255, maka ini kadang diinterpretasikan sebagai angka 4. Jadi 250 tambah 10 sama dengan 4. Kenapa? Dia overflow, kemudian dia bitnya kembali ke 0 lagi. Seperti kalau kita punya, misal teman-teman punya ini ya, katakanlah teman-teman cuma punya 3 slot ini. 3 slot angka digit seperti ini. Nah, kemudian ini ada 997 misal gitu. 997 ditambah 10 berapa? 1000. 1007. Tapi ini nggak kebaca, yang baca cuma 007-nya. Jadi dia malah kembali ke kecil. Ini overflow namanya. Begitu seperti ini. Ya. Nah, ini ditanyakan which of the following sums will produce a sign bit overflow in 8-bit two's complement notation. Jadi kalau sign bit ya. Jadi
Kalau ini lebih dari 127, dia akan overflow. Misalnya ini 67 tambah 33 itu adalah berapa ini? 110 gitu ya, masih aman. Tapi kalau ini menjadi overflow karena dia 137 misalnya 140 gitu misalnya. 100 130. Nah, karena dia menjadi 130, dia akan overflow lebih dari 120 gitu ya. Begitu yang pengurangan. Oke. Nah, kalau heksadesimal ini sama. Jadi ini mungkin saya lewati dulu. Subtraction dan sebagainya. Oke. Ini ada istilah BCD codes, itu bagaimana kita merepresentasikan bilangan desimal itu memakai istilah binary coded. Jadi 0 sampai 9, 0 sampai 5 itu direpresentasikan. Jadi ini 0, ini 1 dan sebagainya itu pokoknya di masing-masing, bukan langsung angka, tapi masing-masing digit itu dibuat binernya seperti ini misalnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kadang berguna misalnya dalam display di 7 segment, kita tinggal mengambil 4 gitu aja. Nah, ini versi biner, ini versi BCD. Jadi langsung dibagi-bagi, ini 7, ini 8, ini 9, ini 4 seperti itu. Nah, ini contoh yang lain, cara-cara yang lain. Nah, gray code itu adalah satu cara agar kita memakai bilangan biner itu tidak langsung berubah banyak antar bitnya ya. Jadi ini kadang dipakai untuk encoder ya, seperti ini. Oke. Oh ini ternyata sudah saya gambar. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi ketika kita berpindah dari 0 ke 1, 1 ke 2, nah 2 ke 3 dan seterusnya sampai 15, 15 kembali lagi ke 0 seperti itu. Gray code itu menjamin bahwa setiap kali perpindahan itu tidak berubah, tidak mengubah lebih dari 1 bit. Jadi kalau ini misalnya katakanlah berubah dari 7 ke 8 itu kan langsung berubah semua. 01, 11 menjadi 1, 0, 0, 0. Nah, contohnya ini 1, 0, 1, 2, 3. Jadi dipastikan yang berubah itu hanya 1 bit dari ketika kita berpindah. Ini contoh aplikasinya adalah dalam rotary encoder ya, seperti ini. Baik. Didapatkan dengan rumus seperti ini. Nah, kemudian kalau kita bicara transmisi, kita harus membicarakan ASCII, itu American Standard Code for Information Interchange. Itu maknanya adalah semua huruf di papan keyboard itu ada kode 7 bitnya. Orang kemudian expand menjadi 8 bit ya. Seperti itu. Jadi kalau ini huruf A itu 65, ini 66 dalam desimal ya. Atau dalam heksa itu berarti 41 dan seterusnya ya. Oke. Kemudian kalau huruf kecil ada sendiri seperti itu. Ini dalam komunikasi sampai sekarang tentu saja masih dipakai. Nah, ini kita sekarang membicarakan tadi ya, binary, penjumlah biner itu seperti ini. Yang half, kemudian yang full adalah seperti ini. Kalau half itu memang tidak ada ininya, terutama C-in-nya ini. Kalau ini ada, ini tidak ada C-in, ini ada C-in. Seperti itu. Nah, karena kita sudah sudah mengetahui cara membangunnya, langsung aja. Ini half adder, kemudian implementasi sirkuitnya seperti ini. Ini kan ini carry out-nya itu adalah AND, kemudian sum-nya ini adalah XOR. Kalau full adder bentuknya adalah seperti ini. Oke. Didapatkan dengan rumus ini. Oke. Kemudian kalau ini
tadi itu satu bit kita menjumlahkan 8 bit gimana atau 4 bit. Nah, kita cascade seperti ini. Kita cascade seperti ini. Jadi bilangan ini saya pengen menjumlahkan katakanlah 1011 dengan 0101 misal seperti ini. Saya pengen menjumlahkan yang seperti itu. Ya sudah, ini tinggal 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 dijumlahkan, AB-nya dimasukkan, kemudian hasilnya seperti ini. Ya, contohnya ini. Nah, bagaimana kita ini masuk ke pelajaran VHDL-nya, bagaimana kita membuat VHDL ini ya. Jadi ini masing-masing ini adalah full adder, full adder, full adder. Perhatikan bahwa carry out-nya ini nyambung. Carry out di sini nyambung ke carry out yang carry in yang sebelah situ. Jadi ini misalnya ini adalah ini apa? Ini adalah LSB. Kemudian semakin ke sini semakin MSB. Oke. Nah, kita bisa memakai cara seperti ini ya. Ini kita membuat apa dulu? Kita membuat satu buah apa full adder. Ini satu pelajaran tambahan nanti. Jadi ini hanya satu buah aja. Jadi satu buah ini itu nanti kita kembangkan menjadi seperti ini. Artinya kita pakai instantiasi ya, kita pakai instansinya. Jadi ini bentuknya adalah, kalau kita kemarin bicara hierarki di BDF, kita sekarang bicara hierarki di VHDL. Nah, ini adalah komponen full adder. Ini adalah bagaimana kita memanggil komponen tadi itu. Jadi dari sisi luar kita memakai ini, tampaknya seperti ini, yang apa? Yang entity ini, add for secara paralel. Nah, kemudian di sini kita memanggil komponen tadi itu. Ini komponen dari ini. Jadi ini tuh dipanggil di sini. Kemudian kita instantiasi sebanyak 4 kali. Kita wujudkan sebanyak 4 kali. Jadi ini cara kalau teman-teman belajar bahasa pemrograman berorientasi objek kan berarti ini adalah apanya? Itu adalah apanya itu ya? Kelasnya, kemudian ini adalah objek, kemudian ini instantiasinya gitu. Instansinya seperti ini. Instansi itu instansi itu berarti perwujudan dari entitas apa yang kita panggil, diinstankan, diinstansiate. Ini kemudian membuat saya saat pertama kali memikirkan apa kata instansi itu, kemudian kita bisa berpikir ketika orang bilang instansi pemerintah itu maksudnya apa ya? Instansi kita taunya itu kantor gitu ya, tapi instansi berarti dia perwujudan dari entitas yang diwakilinya seperti itu. Ini hal yang sama ya. Jadi ada ininya. Ini satu buahnya. Kemudian ini di representasinya. Jadi instantiation statement seperti itu. Nah, ini kita juga bisa membuat secara umum ya, kita memakai generate ini ya. Generate ini berguna ketika kita pengen lebih dari 4, ini akan enak sekali seperti itu. Dan perhatikan dalam semua hal ini itu ini carry-nya itu dipikirkan itu ya. Carry-nya dipikirkan. Oke. Ini generate, ini yang kalau 16 itu seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita pengen mengurangi itu seperti apa? Ya ini kita tinggal ini ada operasi ini dibalik dulu, kemudian ditambah dengan 1, hasilnya adalah pengurangnya. Kalau ini kita memakai parallel binary adder subtractor, itu maksudnya adalah kita bisa memilih apakah kita set, add atau sub. Kalau dia ini di 1 berarti dia berupa pengurangan. Kalau dia 0 berarti dia berupa penjumlahan. Oke. Oke. Ini implementasinya seperti itu.
Oke, kalau ini overflow, oke, saya kira ini sudah. Oke, detektor overflow ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Ya. Oh ya, saya akan menyiapkan space untuk ujian akhirnya. Jadi kita pakai open learning dan saya harus meregistrasi teman-teman ke sana kira-kira. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.